Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuril Huda dari kelas RMIK 5A berkuliah di Politeknik TEDC Bandung dengan nomor induk mahasiswa E711811017. Nah, pada kali ini, pada kesempatan yang mulia ini, saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang data flow diagram atau DFD di sistem rawat jalan. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa teori ataupun materi yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan data flow diagram atau DFD, serta saya akan memaparkan DFD dari sistem rawat jalan yang telah saya buat. Oke, langsung saja tanpa mengusut atau mengurul waktu lagi. Di sini data flow diagram adalah memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem, di mana visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish atau dari awal sampai akhir. Nah, DFD sering kali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Bagi Anda yang belum mengetahui DFD adalah suatu diagram yang dibuat menggunakan notasi untuk menggambarkan aliran data dari suatu sistem. Nah, DFD ini pertama kali digunakan atau dipopulerkan oleh Tuan Larry Constantine dan Ed Jordan dalam struktur analisis dan desain tekniki. Notasi DFD memiliki acuan pada teori grafik yang awalnya digunakan untuk penelitian operasional dalam permodelan alur kerja dalam suatu organisasi. Nah, di sini juga terdapat banyak simbol yang menggambarkan DFD, satu dengan simbol lain, memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Nah, pada tahun 1979, Tom DeMarco menyimpulkan komponen DFD terdiri atas entitas, proses, dan aliran, dan data store. Nah, pada tahun 2003, Kendall menyampaikan suatu pendapatnya mengenai DFD adalah sebuah gambaran alur data atau informasi tanpa mengaitkan dan dengan bentuk fisik media penyimpanan data ataupun hardware. Nah, di sini ada beberapa tindakan berdasarkan data. Yang pertama, no checking with data, no data with analysis, no analysis without dedication, dan no dedication without action. Nah, berarti diartikan dalam ini ya nih, tidak ada cek ataupun pemeriksaan tanpa ada data, tidak ada data tanpa analisis, dan tidak ada analisis tanpa diskusi, dan tidak ada diskusi tanpa aksi. Nah, di sini ada beberapa lambang atau simbol yang biasanya dipakai oleh para perancang sistem. Yang pertama itu ada entitas, teman-teman. Entitas, entity, ataupun yang disebut dengan terminator, bukan terminator film ya. Nah, simbol entitas ini adalah simbol yang memiliki fungsi sebagai orang, organisasi, dan sejenisnya. Berarti ini adalah suatu objek. Simbol ini perlu diberi nama sesuai dengan asli, biasanya menggunakan kata benda seperti pekerja, dosen, mahasiswa, dokter, perawat, pasien, dan lain-lain. Itu tergantung sistem yang akan dibuat. Seperti yang akan saya buat nanti, yaitu sistem rawat jalan, berarti ya dokter, pasien, dan prekamedis. Nah, selanjutnya ini adalah lambang dari proses, teman-teman. Ini adalah lambang proses di mana proses tersebut merupakan kegiatan atau pekerjaan yang memproses data inputan dari entitas ke output. Biasanya untuk proses diberikan kata kerja seperti bekerja, mengajar, belajar. Nah, kalau misalkan di proses rawat jalan seperti pendaftaran, terus pembayaran, terus pemberian obat, dan melakukan tindakan. Nah, selanjutnya tanda panah. Tanda panah ini adalah sebuah aliran data di mana berfungsi untuk menerangkan aliran data atau informasi dari simbol satu ke simbol lain. Biasanya, pemberian nama pada aliran data juga menggunakan kata benda. Selanjutnya ini ada data store. Data store atau data source merupakan simbol yang ada kaitannya dengan penyimpanan seperti file atau database. Simbol database biasanya berada setelah simbol proses untuk menyimpan output pemrosesan.
Dalam penamaan data store ini diisi sesuai dengan data apa yang disimpan seperti gaji, golongan karyawan. Kalau misalkan di rumah sakit itu data pasien, data tindakan dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa jenis DFD yang saya ketahui teman-teman sesuai dengan apa situs yang saya pernah baca. Yang pertama yaitu diagram level 0 ataupun sering disebut dengan diagram cortex. Diagram level 0 atau bisa juga dikatakan diagram cortex adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Nah, pada diagram konteks akan diberikan nomor untuk setiap proses yang berjalan, umumnya mulai dari angka 0 untuk awal dan nomor terakhir untuk akhir. Nah, semua entitas yang ada pada diagram konteks, termasuk juga aliran datanya, akan langsung diarahkan kepada sistem. Pada diagram konteks ini juga tidak ada informasi tentang data yang tersimpan dan tampilan diagramnya tergolong sederhana. Yang kedua, yakni data flow diagram atau DFD level 1 adalah sebuah tahapan lebih lanjut tentang DFD level 2, level 0 di mana semua proses yang ada di DFD level 0 akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail lagi. Proses-proses utama yang ada akan dipecah menjadi sub dari proses tersebut. Nah, tentunya dari kedua jenis DFD ini ada perbedaan. Nah, antara dua level ini perbedaannya yakni satu. DFD level 0 hanya menggambarkan sistem secara basic saja. Nah, DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output. Sedangkan DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya yang kemudian terbentuklah data store dan aliran data. Dan DFD level 1 juga menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Jadi level 1 ini adalah pesempurna dari level 0. Nah, berikut saya telah membuat suatu DFD dari suatu sistem, yakni sistem yang ada di rawat jalan. Di sini ada beberapa entitas proses. Proses yang pertama itu adalah pendaftaran, proses kedua pemeriksaan dokter, proses ketiga resep dokter, dan proses keempat adalah pembayaran. Nah, kita mulai dari pasien. Di sini pasien sebagai objek atau entitas mendaftarkan dirinya ke pendaftaran, di mana pendaftaran sendiri menghasilkan atau mengeluarkan suatu data, yakni data kunjungan pasien serta data pasien yang mendaftar sebelumnya. Nah, setelah itu data pasien ini direkap oleh bagian administrasi dan dikirim ke pendaftaran. Nah, bagian administrasi yang mengirimkan data pasien ini dikelola oleh pendaftaran dan data di sistem pendaftaran juga akan menghasilkan data pasien. Nah, selanjutnya setelah pendaftaran si pasien akan melakukan pemeriksaan dokter. Nah, di pemeriksaan dokter ini akan ada nantinya yakni data diagnosa dan data tindakan teman-teman yang dihasilkan dari si dokter tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, setelah mendapat data diagnosa dan data tindakan, pasien mendapatkan resep dokter. Nah, resep dokter ini akan menghasilkan juga data obat. Sedangkan data obat ini akan dikirim oleh ke bagian administrasi nantinya. Nah, selanjutnya yakni proses pembayaran, di mana di sini setelah pasien mendapat pemeriksaan, pasien akan membayar biaya dari pengobatan tersebut, di mana pasien akan mengirimkan data transaksi kepada sistem pembayaran. Setelah itu data transaksi tersebut dikirim ke bagian administrasi sebagai laporan nantinya. Nah, selanjutnya si pembayaran ini, sistem pembayaran akan mengeluarkan nota bayar yang akan diserahkan ke pasien langsung. Nah, sedangkan bagian administrasi tadi akan menerima data obat yang kemudian akan diberikan ke pasien sendiri. Begitu teman-teman untuk DFD level 0-nya. Nah, selanjutnya ini adalah lebih rinci yakni sistem ataupun
DFD level 1 dari pendaftaran ataupun pengisian formulir. Nah, di sini dari pasien mengisi formulir. Nah, setelah pasien mengisi formulir, maka akan didapat data pasien tersebut. Nah, setelah data pasien ada, data pasien ini akan divalidasi atau divalid oleh si sistem validasi yang dimana nantinya data validasi ini akan menghasilkan data kunjungan dan kemudian bagian administrasi akan mendapatkan data pasien serta data kunjungan serta mengirimkan langsung data pasien ke pengisian formulir. Selanjutnya ini adalah bagian pemeriksaan di mana di sini si dokter sebagai objek melakukan pemeriksaan atau suatu proses pemeriksaan di mana nantinya dari suatu proses pemeriksaan ini si dokter akan menghasilkan atau mengeluarkan data diagnosa serta data tindakan yang akan diberikan. Nah, data diagnosa ini tersebut nanti akan disampaikan kepada pasien tersebut sebagai tindak lanjut dari pengobatan. Dan selanjutnya ini ada DFD level 1 dari pembuatan resep. Nah, di sini dokter sebagai pelaku dari pelayanan kesehatan ini melakukan pembuatan resep yakni ke proses pembuatan resep di mana di proses ini nanti akan menghasilkan data tindakan juga dan serta data obat. Setelah data obat dan data tindakan sudah ada dipegang oleh bagian sistem pembuatan resep, maka data tersebut akan dikirim oleh petugas administrasi sebagai nanti pertimbangan harga ataupun biaya yang akan dikeluarkan pasien. Setelah biaya itu dicatat, langsung ke pemberian obat, yakni proses pemberian obat, di mana di dalam proses pemberian obat ini telah ada tadi data obat serta data tindakan yang kemudian akan langsung diberikan ke pasiennya. Sedangkan di level 1 yang terakhir yakni sistem pembayaran. Nah, di sini dari pasien akan melaporkan tindakan-tindakannya sesuai dengan yang diajukan oleh dokter. Kemudian sistem pembayaran akan memproses transaksi tersebut dan menghasilkan data transaksi serta nota pembayaran. Nah, si sistem pembayaran ini akan membuat nota pembayaran. Nah, data transaksi ini dimasukkan ke sistem pembayaran. Nantinya akan dilaporkan ke bagian administrasi. Setelah itu, sistem pembayaran akan memberikan atau mengeluarkan nota pembayaran ke pasien untuk pembayaran oleh pasien tersebut. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan ataupun suatu ilmu yang saya sampaikan ke teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang berjuang di dunia prekamedisan Indonesia. Semangat terus, kita adalah salah satu pejuang kesehatan juga walaupun tidak ditindakan. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai DFD ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ladang ilmu untuk kita semua. Dan untuk teman-teman semua, saya mohon ataupun saya minta dukungan serta doanya terhadap saya ataupun terhadap nilai UAS saya dengan cara teman-teman like sebanyak-banyaknya serta subscribe channel YouTube saya sebagai dukungan teman-teman terhadap nilai UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.